pasal yang menjelaskan tentang syaraitu wujubis shalah. Syarat wajib salat. Syarat wajib salat. Wa syaraitu wujubis shalah salasatu asya. Syarat wajib salat salah satu asya, 3 perkara. Islam, buluh, baligh, akal berakal, wahwa haddut taklif. Itu dia. Itulah batasan daripada permulaan seorang diwajibkan untuk melaksanakan syariat. Mari kita jelaskan sedikit. Syarat itu sebelum. Syarat sebelum. Rukun sedang. Kaifiat cara. Kan? Berbeda kan? Syarat sebelum. Panuhi syarat kerja rukun sahnya itu. Syarat wajib salat artinya orang jatuh hukum kepadanya wajib salat kalau satu Islam. Berarti orang kafir tidak wajib salat. Orang kafir. Disebutkan dalam penjelasannya bahwa Nabi SAW mengutus Muaz, salah seorang sahabat yang Nabi cintai, ke Yaman. Ke Yaman, ilal Yaman. Faqal, uduhum ila syahada an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Ajaklah, serulah, dakwahilah orang Yaman itu. Dari Madinah ke Yaman jauh itu. Jauh. Ajaklah, serulah, dakwahilah mereka untuk bersyahadat, menyatakan persaksian bahwa tiada yang berhak disembah melainkan Allah, anni bahwasanya aku ini utusan Allah. Fa in hum ata'u lidzalik, jika mereka mentaati itu, seruanmu, ajakanmu, dakwahmu ditaatinya, dipatuhinya, lalu mereka bersyahadat. Dengan syahadat itu dia masuk Islam. Orang kalau sudah bersyahadat Islam, masuk Islam dia. Di hati tidak di hati itu tidak tugas kita, karena kita tidak ditugaskan untuk mengorek isi pokok hati. Pokoknya dia sudah bersyahadat Islam dia. Ini kata Nabi kepada Muaz, fa inhum ata'u lizalik, jika mereka mentaati apa yang kamu ajak, apa yang kamu seru tu wahai Muaz, maka fa'alimhum, beritahu kepada mereka, annallah qad iftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Sampaikan, beritahu kepada mereka, Allah memfardukan, mewajibkan atas mereka lantaran mereka bersyahadat 5 salat sehari semalam. Ini dia. Itu makanya syarat pertama orang Islam tidak wajib salat. Jadi tidak wajib salat orang kafir tidak. Pada soalnya, sedangkan kafir kerja pergi tidak salat. Yang berdosa tidak salat ke orang Muslim, orang kafir tidak salat tidak berdosanya. Nolah berdosa aja. Inilah itu. Tidak berdosa aja. Pakaiannya hitam. Dia pusuang kayaknya, tidak berubah tu. Baju hitam, dia pusuang. Jadi yang berdosa tidak salat ke siapa? Orang Islam. Kalau orang kafir, tidak berdosa ke dah. Dia lah berdosa aja. Menambah dosa barangkali. Itu. Salat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang kedua akal. Apa namanya? Akal. Yang kedua balih. Al-buluh. Buluh secara bahasa artinya sampai. Buluh. Sampai. Orang yang sampai balih. Orang yang menyampaikan muballigh. Al-balagul mubin, sampai mana sejalan-jalannya al-balagul mubin.
Lah doi syarat keberhenti di rumah. Buluh sampai, balik yang sampai, mubalih menyampaikan. Ambo mubalih, ndak ulama tu mubalih. Ulama ndak ambo, ulama minimal lah gagahnya, pakai, ada pakai-pakaiannya, pakai-pakaiannya. Mau mubalih tukang sampaian, mau baca kitab, mau pelajari, mau talaah, mau tanya kalau ada pek kepada orang yang tahu lah, mau nyampai. Ini panggil ulama, saya tak boleh panggil lagi lama. Ini muballigh, ballaga yuballighu, menyampaikan. Orang yang menyampaikan muballigh. Buluh sampai. Buluh adalah orang yang telah sampai kepada usia tertentu. Di mana di usia itu, kalau dia sudah sampai, maka dia sudah ditaklif. Dia sudah memikul kewajiban yang telah disyariatkan. Maka belum sampai kepada dia telah sampai berumur 15 tahun dalam hitung Hijri. Atau bagi laki-laki dia telah sampai kepada masa dia bermimpi di malam hari yang lawan jenis. Atau bagi perempuan dia telah sampai keluar haid. Jadi kalau keluar haid lah sampai, kemana sampai? Sampai ke batas. Di mana di batas itu dia sudah ditaklif, namanya mukallaf. Apa taklif? Taklif adalah orang sudah dipikulkan kepadanya tanggung jawab. Beban syariat sudah dipikulnya sendiri kewajiban-kewajibannya, bukan orang tuanya lagi. Taklif. Jadi orang kalau sudah buluh, sudah sampai ke usia 15, atau perempuan sudah haid, atau laki-laki sudah bermimpi dengan lawan jenis, dia telah buluh dan dia namanya balik. Ketika itu dia sudah mukallaf. Mukallaf orang yang diberi beban tanggung jawab sendiri untuk menjalankan syariat, bukan orang tuanya lagi. Tapi kalau orang tuanya yang menyebabkan dia tidak menjalankannya, orang tuanya juga berdosa. Nah, itulah risikonya. Sampai anak balik, anak kalau tidak salat tidak berdosa. Tapi beko lah balik tidak salatnya orang tua salah. Kenapa sebelum balik nak disuruh salat? Nah, itu maka Nabi menyuruh kita muru auladakum. Perintahkan anakmu salat ketika umur 7 tahun agar terbiasa. Itu nanti namanya buluh. Nangka berali akal kok akil orang sudah sampai kepada batasan dia sudah barakah ko waswa no laca dia landak tingkat anak-anak laca dia dia bisa membedakan dan baik yang buruk perintah yang larang dia teh mubayyiz akalnya lagi ndak orang gila doh mabuk ndak gila ndak insan ndak tu akal di situ disampaikan rufi'al qalam an salasa diangkat pena dari 3 ndak dikenakan sanksi dan hukuman dari 3 orang. Siaru anin naim hatta yastayqiza orang lalu ndak dikenai hukum. Sebab orang lalu ndak berkah. Orang lalu ndak sadar. Orang lalu ndak tahu dia. Walah habis durian seperti dia yang makan orang. Lalu elai. Sebabnya ndak tahu apa-apa, ndak bisa. Jadi orang lalu andai kalau lalu tuduh kamang-kamang kok mengamang-amangnya di mimpi ndak dikenai hukum. Dikenai hukum. Nurufi al-kalam. Kemudian wa anis sabi, anak kecil. Anak kecil juga tidak dikenai hukum, tidak diberikan sanksi kalau dia melakukan apa-apa. Tidak salat tidak ada sanksi, tidak puasa tidak ada sanksi. Hatta yahtalim, sampai dia bermimpi, mimpi dengan lawan jenis. Wa anil majnun, orang gila
hatta yaqil. Orang gila sampainya sadar, sampai berakal. Itu makanya alasan akal, akil menjadi sah. Akunya orang gila tidak salat. Tapi kalau orang gila munuh, tidak gila dah. Sesudah munuh, gila nak balik. Itu lah bedanya. Ini harus pandai-pandai lo beda gini. Ketika munuh, sadarnya. Sesudah munuh, gila nak balik. Dia gila balik, ada yang kait pernah. Rufi al-kalam. Tidak kena hukum. Di mana kena hukum? Di orang. Di Tuhan tak tahu. Aku namanya pengantar sementara tentang syarat wajib salat. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.